Kami dari kelompok 4 akan menganalisis tentang siklus penggajian di PT Indokon Utama Karya. Sebelum menganalisis tentang siklus penggajian di perusahaan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai siklus penggajian itu sendiri. Siklus penggajian adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua, yaitu gaji dan upah. Gaji itu sendiri umumnya dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah adalah pembayaran yang dibayarkan per hari, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan itu sendiri. Sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan dalam perusahaan melibatkan 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi kepegawaian, yang kedua adalah fungsi keuangan, dan ketiga adalah fungsi akuntansi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kepegawaian. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam hal yang berhubungan dengan jabatan dan upah atau gaji karyawan. Yang kedua adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan itu bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji atau upah karyawan serta membayar tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja. Berikutnya kami akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan yang kami analisis sistem siklus penggajiannya, yaitu PT Indokon Utama Karya. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi beton jadi atau ready mix yang berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2003 dan workshop PT Indokon Utama Karya berada di Jalan Raya Senggara, Kampung Banjar, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sedangkan untuk kantor pusatnya berada di Jalan Kijang Lama, Kompleks Metro Industri Park Blok B nomor 15. Dan PT Indokon Utama Karya memiliki visi misi sebagai berikut. Visi: kami siap mendukung pembangunan Pulau Nusantara menjadi kota metropolis. Dan misi: yang pertama, menjaga kualitas mutu yang terbaik untuk pelanggan. Kedua, bersumber daya manusia yang siap memberi pelayanan prima. Ketiga, pengiriman beton tepat waktu ke lokasi. Dan yang terakhir, mendukung pencapaian target pelanggan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus penggajian yang diterapkan di PT Indokon Utama Karya. Pada PT Indokon Utama Karya, setiap karyawan wajib mengabsen pada mesin slip jari setiap datang dan pulang bekerja. Apabila karyawan tidak dapat hadir, maka karyawan wajib mengisi formulir cuti atau izin yang dilakukan sehari sebelumnya. Kemudian absen karyawan tersebut akan direkap oleh bagian admin. Bagian admin juga akan membuat rekapan lembur. Rekapan absen, dan formulir cuti atau izin tersebut kemudian akan diserahkan kepada bagian personalia. Bagian personalia akan melakukan penghitungan absen karyawan, cuti izin, dan lembur karyawan. Kemudian, penghitungan absen akan diserahkan kepada bagian akuntan untuk dilakukan penghitungan gaji serta pemotongan kasbon dan juga BPJS. Lalu, bagian akuntan akan mencetak slip gaji serta rekap gaji yang akan diserahkan kepada bagian finansial untuk ditandatangan dan dilakukan pembayaran gaji berupa via transfer. Pada rangka pertama, slip gaji serta bukti transfer akan diserahkan ke karyawan, sedangkan slip kedua akan diarsipkan oleh bagian akuntan. Dan pada program JF akuntansi akan diinput sebagai kas keluar. Prosedur penggajian pada PT Indokon Utama Karya setelah dianalisis dalam menghadapi tatanan hidup baru atau new normal adalah sebagai berikut. Pertama, karyawan melakukan absen menggunakan sistem aplikasi absensi online. Apabila karyawan cuti atau izin, maka wajib membuat form cuti atau izin yang dikirim via email yang diajukan sehari sebelumnya. Kemudian, bagian admin merekap data absensi, jam lembur atau OT yang sudah masuk ke dalam sistem beserta dengan form cuti atau izin karyawan yang masuk ke email.
Lalu, bagian admin mencetak dan membuat backup data rekapan tersebut. Kemudian rekapan data absen, jam lembur atau OT, dan form cuti atau izin diserahkan kepada bagian personalia. Bagian personalia kemudian akan menghitung keterlambatan absen, jam lembur atau OT, dan cuti atau izin karyawan. Bagian personalia mengecek kesesuaian jam absen serta rekapan cuti, izin, dan OT yang didapat. Kemudian akan diserahkan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pengecekan. Bagian akuntansi akan melakukan perhitungan gaji dan pemotongan kasbon dan BPJS. Selanjutnya, bagian akuntansi akan membuat slip gaji dan rekapan gaji karyawan yang kemudian akan diserahkan kepada bagian finansial. Setelah mengeceknya, bagian finansial akan mengesahkan slip gaji dan melakukan pembayaran gaji via transfer. Bagian akuntansi akan mengirimkan slip gaji dan bukti transfer ke masing-masing email karyawan. Masing-masing karyawan akan mengisi tanda terima gaji melalui sistem aplikasi yang telah disediakan. Selanjutnya, bagian akuntansi akan menginput kas keluar di sistem GF akuntansi dan mencetak dokumen slip gaji dan bukti transfer untuk diarsip. Kami merekomendasikan siklus penggajian yang baru untuk PT Indokon Utama Karya dengan menyesuaikan kondisi saat ini untuk menghadapi tantangan kehidupan yang normal. Dengan adanya rekomendasi siklus baru ini, kami mengharapkan agar sistem informasi akuntansi pada PT Indokon Utama Karya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.